Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosi Angela. Saya mahasiswa pendidikan sejarah dari Universitas Riau. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester dari Bapak Nurdiansa selaku dosen mata kuliah Sejarah Asia Selatan. Sejarah awal Benggala sekitar 1000 tahun sebelum Masehi cukup sulit untuk dipercaya bahwa suku Bang termasuk rumpun Dravinda mulai menghuni daerah Benggala karena terdesak dari lembah Gangga oleh suku bangsa Arya. Dalam masa dinasti Maurya dan Gupta, Benggala menjadi bagian dari kerajaan Magadha. Benggala menjadi negeri paling terkemuka di kawasan India Utara dan dia membangun kembali kebesaran kota kuno Paliputra di masa pemerintahan Dharmapala. Pada tahun 1345 hingga 1358, Benggala dipersatukan oleh Sultan Syamsuddin Ilyas, pendiri dari dinasti Ilyasiyah, berkuasa selama kurang lebih 2 abad. Pada masa pemerintahannya, Benggala mengalami kemajuan yang sangat pesat di bidang kesenian, perdagangan, dan ilmu pengetahuan. Kemudian, Benggala akhirnya berturut-turut dipimpin oleh Syed Alauddin Hussein dan keturunan-keturunannya. Hingga pada akhirnya Benggala ditaklukkan oleh Sultan Akbar dan menjadi bagian dari Imperium Mughal hingga direbut oleh bangsa Inggris. Namun, Benggala tetap memilih untuk membelah menjadi 2 provinsi. Ketika pemerintahan kolonial Inggris memerdekakan anak benua India menjadi 2 bagian, yaitu India dan Pakistan. Yang masuk ke dalam negara India yaitu Benggala Barat yang mayoritasnya terdiri dari Hindu dan pusat pemerintahannya di Kolkata. Sementara yang masuk ke Pakistan yaitu Benggala Timur yang mayoritasnya terdiri dari Muslim dan pusat pemerintahannya di Dhaka. Waktu itu Benggala Timur bernama Provinsi Pakistan Timur. Ada beberapa faktor yang mendorong lahirnya negara Bangladesh. Yang pertama, faktor tidak langsung, yang kedua ada faktor langsung. Dalam bidang politik, sejak negara Pakistan Islam merdeka, sudah terdapat ketidakpuasan dari bangsa Bengali karena sebagian besar atau lebih dari 54% penduduk mereka terdiri dari penduduk Pakistan, khususnya orang-orang Punjab. Namun, dominasi politik berada di tangan Pakistan Barat. Ketidakpuasan orang-orang Bengali juga muncul ketika Partai Liga Muslim Benggala sebelum kemerdekaan yaitu Hussein Shahid tidak dipilih sebagai ketua Menteri Provinsi Pakistan Timur. Justru diangkat Khwaja Nazimuddin, orang Pakistan Barat yang berbahasa Urdu. Dari segi ekonomi dapat dilihat pada tahun 1960-an, hasil-hasil ekspor Pakistan sebagian besar disumbangkan oleh Pakistan Timur. Akan tetapi, alokasi pembangunan terfokus pada Pakistan Barat. Ini berarti Pakistan Timur menjadi tulang punggung perekonomian Pakistan. Namun, kurang terdapat pemerataan hasil-hasil pembangunan karena sebagian terbesar dana diserap oleh Pakistan Barat. Ketidakadilan ekonomi ini juga melanda di bidang industri, investasi, dan perbankan. Sebagai misal, dana bantuan luar negeri sekitar 70% dipusatkan untuk pembangunan Pakistan Barat. Sementara Pakistan Timur yang penduduknya lebih padat mendapatkan sisanya 30%. Orang-orang Pakistan Timur dengan saudara mereka di Pakistan Barat diikat oleh persamaan ideologis yaitu sama-sama beragama Islam. Tetapi persamaan agama saja tidak cukup sebagai obat mujarab untuk mempertahankan keutuhan negara. Karena secara lebih mendasar dalam bidang sosial budaya, terdapat perbedaan yang cukup menyolok antara orang-orang Pakistan Timur dan orang-orang Pakistan Barat. Contohnya adalah soal bahasa yang dapat dianggap sebagai simbol sosial budaya. Setelah penyebab tidak langsung, selanjutnya adalah penyebab langsung yang mendorong lahirnya negara Bangladesh dapat ditelusuri sejak pemilihan umum yang diselenggarakan oleh pemerintahan Pakistan. Desember 1970. Dalam pemilihan ini, Partai Liga Awami pimpinan
Syekh Mujibur Rahman memenangkan suara terbanyak. Sedangkan di Pakistan Barat yang terbagi dalam 4 provinsi, Partai Rakyat Pakistan pimpinan Zulfikar Ali Bhutto meraih kemenangan dengan 81 kursi dari 83 kursi yang tersedia. Sementara untuk tingkat provinsi, Liga Awami memenangkan 288 kursi dari 300 kursi. Pada November 1971, perang saudara antara Pakistan Timur berubah ketika India ikut campur dengan mengirimkan pasukan untuk membantu kaum nasionalis Bengali. Pada Desember 1971, tentara Pakistan terpaksa menyerah kepada kekuatan gabungan tersebut. Hal ini berakibat pemerintahan rezim militer Yahya Khan di Pakistan ambruk dan Bangladesh menjadi tentara tersendiri yang merdeka dan berdaulat. Mengapa India melakukan intervensi di Pakistan Timur? Rasanya tidak terlalu sulit untuk menjawab pertanyaan ini. Sebagai musuh bebuyutan Pakistan sejak awal kemerdekaan, India berharap dengan berdirinya Bangladesh, kekuatan Pakistan akan melemah. Di samping karena jutaan mengungsi Bengali yang mengalir ke India, sehingga India harus menghentikan arus pengungsian dan mengembalikan mereka segera setelah Bangladesh berhasil didirikan. Setelah keadaan reda, di mana sejak akhir Desember 1971, Zulfikar Ali Bhutto menjadi pemimpin Pakistan. Ia membebaskan Mujibur Rahman dan para tokoh Partai Liga Awami. Mujibur Rahman kemudian menjadi presiden Bangladesh hingga kematiannya pada tahun 1975.